Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu menghitung waktu tempuh. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan C. Menghitung waktu tempuh. Adapun pengertian waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Kita perhatikan segitiga JKW. J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Ketika soal menanyakan tentang waktu tempuh, tinggal kita tutup huruf W-nya. Berarti W sama dengan J dibagi K. Untuk lebih jelasnya, waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Atau kita tulis dalam bentuk rumusnya, T sama dengan S dibagi V. Atau S per V. Keterangannya, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Adapun satuan-satuan yang berhubungan dengan waktu tempuh adalah satuan waktu, jam, menit, dan detik. Ingat aturannya. Ketika turun satu tingkat, misalkan dari jam ke menit atau dari menit ke detik, maka dikali 60. Ketika naik satu tingkat, misalkan dari detik ke menit atau dari menit ke jam, maka dibagi 60. Kemudian, satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dari kilometer sampai ke milimeter itu turun. Dari milimeter sampai ke kilometer itu naik. Aturannya, ketika turun satu tingkat, maka dikali 10. Ketika naik satu tingkat, maka dibagi 10. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada contoh soal. Contoh 1. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Penyelesaiannya, kita tulis yang diketahui. Kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam. Jarak atau S sama dengan 5 km. Ditanyakan waktu atau T. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. T sama dengan S dibagi V atau S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 5 km dibagi 20 km per jam. Atau dapat ditulis seperti ini. T sama dengan 5 km per 20 km per jam. Dikarenakan satuan panjangnya sudah sama, tinggal kita coret. T sama dengan 5 per 20 jam. 5 per 20
Kita cari pecahan sederhananya. Caranya dengan mencari FPB dari 5 dan 20. FPB dari 5 dan 20 adalah 5. Berarti 5 ini kita jadikan sebagai pembagi dari 5 dan 20. Kita tulis 5 dibagi 5 per 20 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka kita tulis 1/4 jam. 1/4 jam sama artinya dengan 15 menit. Jadi lamanya Dayu sampai sekolah adalah 15 menit. Contoh soal nomor 2. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7 tepat. A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? B. Pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Penyelesaian kita tulis yang diketahui. Kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Jarak atau S sama dengan 120 km. Ditanyakan waktu atau T. Jawab kita tulis dulu. Rumusnya T sama dengan S dibagi V atau S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 120 km per 60 km per jam. Dikarenakan satuan panjangnya sudah sama, kita coret. T sama dengan 120 per 60 jam. 120 dibagi 60, hasilnya adalah 2. Lalu kita menjawab pertanyaan yang A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Jawabannya adalah, jadi waktu tempuh perjalanan Pak Husin adalah 2 jam. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan B. Pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Caranya, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Maka pukul 7 tepat ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Jadi, waktu tiba di Besuki adalah pukul 9. Sekarang kita masuk pada soal asik mencoba halaman 64. Lengkapilah tabel berikut ini. Kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 1. Kita lihat. Kecepatannya 45 km per jam, jaraknya 90 km per jam, yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Kita tulis rumusnya, T sama dengan S dibagi V atau S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 90 km per 45 km per jam. Lalu satuan panjangnya kita coret karena udah sama. T sama dengan 90 per 45. 90 dibagi 45 sama dengan 2 jam. Soal nomor 3. Kita lihat. Kecepatannya 80 km per jam. Jarak tempuhnya 200 km. Yang ditanyakan waktu tempuh. Kita tulis dulu rumusnya. T sama dengan S per P. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 200 km per 80 km per jam. Lalu kita coret satuan panjangnya dikarenakan sama. T sama dengan 200 per 80 jam. 200 dibagi 80, hasilnya adalah
2,5 jam atau 2,5 jam. Soal nomor 5, kita tulis dulu rumusnya. T sama dengan S per Pi. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 4 km per 500 meter per menit. Kita lihat satuan panjangnya berbeda. Satuan jaraknya dalam kilometer, sedangkan satuan kecepatannya dalam meter. Berarti satuan panjang harus disamakan. Kita coba dari kilometer dikonversi ke dalam bentuk meter. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. Maka kita tulis T sama dengan dalam kurung 6 dikali 1000 meter per 500 meter per menit. 6 dikali 1000 hasilnya 6000. Kita tulis T sama dengan 6000 meter per 500 meter per menit. Dikarenakan sekarang satuan panjangnya sudah sama, kita coret 6000 per 500 menit. 6000 dibagi 500 hasilnya 12 menit. Sekarang kita masuk pada soal asik berlatih halaman 64 sampai 65. Selesaikanlah soal berikut. Soal nomor 1. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. V atau kecepatannya 9 km per jam. S atau jaraknya 27 km. Dan ditanyakan waktu atau T dalam satuan jam. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. T sama dengan S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 27 km per 9 km per jam. Dikarenakan satuan panjangnya sudah sama, tinggal kita coret. T sama dengan 27 per 9 jam. 27 dibagi 9, hasilnya adalah 3 jam. Jadi, waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km adalah 3 jam. Soal nomor 4. Setiap pagi, Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Penyelesaian kita tulis yang diketahui. V atau kecepatannya 50 km per jam. S atau jaraknya 15 km. Dan ditanyakan waktu atau T dalam satuan menit. Jawab, kita tulis rumusnya. T sama dengan S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 15 km per 50 km per jam. Dikarenakan satuan panjangnya sudah sama, tinggal kita coret. T sama dengan 15 per 50 jam. Lalu kita cari pecahan senilai dari 15 per 50. Caranya, cari FPB dari 15 dan 50. FPB dari 15 dan 50 adalah 5, maka 5 ini kita jadikan sebagai bilangan pembagi. 15 dibagi 5 per 50 dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya
3. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Lalu kita tulis 3/10 jam. Dikarenakan pertanyaannya diminta dalam satuan menit, maka 3/10 jam kita konversi ke dalam bentuk menit. Ingat, dari jam ke menit berarti dikali 60. 3/10 dikali 60 menit. 3 dikali 60 hasilnya 180. 180 dibagi 10 hasilnya 18 menit. Jadi waktu tempuh Pak Ali adalah 18 menit. Soal nomor 7. Beni naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Beni dari sekolah 4 km. Beni berangkat dari rumah pada pukul 6:15. Pukul berapa Beni sampai di sekolah? Penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui. V sama dengan 200 meter per menit. S sama dengan 4 km. Dan ditanyakan waktu atau T dalam satuan menit. Jawab, kita tulis rumusnya T sama dengan S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 4 km per 200 meter per menit. Kita lihat, satuan panjangnya berbeda, berarti harus disamakan dengan cara salah satu harus dikonversi. Kita coba satuan kilometer dikonversi ke dalam bentuk meter. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. Maka kita tulis 4 dikali 1000 meter per 200 meter per menit. 4 dikali 1000 hasilnya 4000. Kita tulis 4000 meter per 200 meter per menit. Sekarang satuan panjang sudah sama, tinggal kita coret. 4000 per 200 menit. 4000 dibagi 200 hasilnya adalah 20. Maka untuk menjawab pertanyaan pukul berapa Beni sampai di sekolah, caranya adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuh, yaitu pukul 6:15 ditambah 20 menit sama dengan pukul 6:35 menit. Jadi Beni sampai di sekolah pukul 6:35 menit. Soal nomor 10. Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10:20 dan selama perjalanan sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat duhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Penyelesaian kita tulis yang diketahui. V sama dengan 50 km per jam. S sama dengan 200 km. Dan ditanyakan waktu atau T dalam satuan menit. Kita tulis rumusnya. T sama dengan S per V. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. T sama dengan 200 km per 50 km per jam. Dikarenakan satuan panjangnya sudah sama, tinggal kita coret. T sama dengan 200 per 50 jam. 200 dibagi 50, hasilnya adalah 4 jam. Lalu tinggal kita menjawab pertanyaan pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo. Caranya,
Pukul 10:20 ditambah 4 jam ditambah 20 menit. Hasilnya pukul 4:40 menit. Jadi, Pak Agung tiba di Ponorogo pada pukul 14:40 menit. Demikian beberapa penjelasan tentang cara menghitung waktu tempuh. Adapun untuk soal-soal pada Ayo Mencoba dan Asik Berlatih yang tidak dijelaskan pada video ini, silahkan dijadikan bahan latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.